Oke, kita akan mulai satu seri ya, satu seri video untuk membuat satu template yang digunakan untuk tugas akhir ya. Jadi di tugas akhir itu ya, kalau kalian ngetiknya pakai MS Word, itu kita perlu bikin satu template khusus ya, supaya semua bisa ditampung di sana. Ya, termasuk kalau misalnya ada komentar, ada revisi, ada perubahan, semuanya bisa terlacak pada satu file. Jadi nggak perlu buat file yang banyak gitu ya. Nanti file cover sendiri, nanti file kata pengantar sendiri, nanti file bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, bab 4 sendiri, daftar isi sendiri, daftar pustaka sendiri, itu merepotkan. Ya, kalau misalnya ada perubahan di bab 1, nanti halaman pada bab 2 harus diubah, pada bab 3 diubah, bab 4 diubah, ngubahnya manual terlalu lama ya. Nah, ini kita akan bikin untuk supaya bisa jadi satu file. Semua dari cover dari awal sampai terakhir daftar pustaka semua akan jadi satu file ya. Kita akan buat template-nya mulai dari awal. Ini dokumen kosong ya, kalian bisa bikin sendiri dokumennya. Biarkan semuanya, nggak perlu ada yang diubah, nanti kita ubahnya satu-satu. Nah, di bagian ini saya akan fokus untuk membuat stylenya dulu. Buat style, setelah itu nanti bikin footer untuk halaman, penomoran halaman, bikin cover, daftar pustaka, daftar isi, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, gitu ya. Nah, kita akan mulai bikin dummy text dulu ya, dummy text supaya sebagai contoh untuk teksnya. Dummy textnya saya pakai fungsi random dari MS Word. Random 400 berarti kita membuat 400 kalimat ya, 400 paragraf ya. Ini total sekarang ada 15 halaman. Setiap paragraf nanti bisa ada jumlah teks yang berbeda-beda ya. Jumlah kalimat yang berbeda-beda. Ini sama atau enggak ya kalimatnya? Oke, ya. Nah, ini kita anggap naskah kita ya, naskahnya. Naskah untuk tugas akhir kalian, kemudian kita mulai dari bab 1 ya, bab 1 pendahuluan. Ya, jangan khawatir ini teksnya kok bukan Times New Roman, kita akan format satu persatu. Ya, formatnya jangan diformat manual dengan menggunakan ngubah font di sini, tapi formatnya menggunakan ini heading. Ya, kenapa ini nanti ada hubungannya dengan daftar isinya ya. Ini saya buat heading 1 ya, style ini style ya namanya, style heading 1. Kemudian saya mulai 1.1. 1.1 itu biasanya latar belakang ya. Latar belakang. Latar belakang ini kita buat heading 2 ya. Biarkan ini jangan diformat manual ya, jangan diubah jadi Times New Roman. Yang untuk ini juga biarkan. Latar belakang misalnya kita buat latar belakangnya katakan sampai di sini ya. Kemudian 1.2 biasanya identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah kita buat heading 2. Ya, heading 2. Kemudian setelah identifikasi masalah misalnya 1.3 apa? Identifikasi lalu tujuan ya, tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian kemudian katakan sampai di sini ya. 1.4 batasan masalah, kemudian 1.5 manfaat penelitian. Ini sesuaikan dengan template-nya di FST ya. Kalau misalnya ada perubahan, silakan disesuaikan. Manfaat penelitian, kemudian 1.6 luaran ya. Luaran penelitian. Luaran biasanya berupa aplikasi gitu ya, atau luaran berupa karya ilmiah untuk jurnal gitu ya misalnya ya. 1.7 jadwal penelitian. Jadwal penelitian dalam bentuk Gantt chart ya. Jadi apa yang akan dilakukan, kemudian di sini bulan pertama, bulan kedua, atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu ya. Karena satu semester itu ada efektifnya 4 bulan, kalian bisa buat supaya ada berapa? 4 atau 5 bulan gitu ya. Setiap bulan ada 4 minggu ya. Jadwal penelitian. Oke, sampai di sini ya. Saya biarkan dulu semuanya, nanti itu bisa masuk di bab 2. Tujuan, batasan, jadwal penelitian, oke.
Sampai di sini saya break dulu ya. Saya break supaya dia nanti jadi bab 2 ya. Breaknya gunakan section break ya, jangan page break tapi section break. Apalagi breaknya di enter sampai halaman baru ya. Kalian gunakan break, section break ya, section break seperti ini. Oke ya, bab satunya selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita lakukan pemformatan untuk stylenya ya. Saya tadi bilang jangan diformat manual, formatnya melalui style ya. Ini stylenya ya, stylenya kalian klik, kemudian kalian modify ya, modify heading 1 atau judul bab biasanya ini menggunakan Times New Roman ya. Ukurannya biasanya 14, formatnya tebal, kemudian colornya hitam atau automatic ya. Setelah itu klik OK. Nah, nanti otomatis kalau kalian menggunakan style heading 1, dia akan mengikuti format yang sama. Jadi nanti di bab 2 ya, bab 2 di sini, bab 2-nya mana ya? Ya, bab 2 di sini ya, bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu kalian cukup pilih heading 2 ya. Oh, masih belum di center ya. Masih belum di center. Saya kembali ke bab 1, modify ya. Modify. Klik kanan ya, modify. Kemudian pilih di centerkan ya, di OK. Nanti dia akan center. Nah, otomatis semua yang heading 1 juga akan di center. Begitu. Ya, ini keuntungan menggunakan style. Nah, berikutnya latar belakang ya. Ini subjudul ya, subjudul. Subjudul ini kita format menjadi Times New Roman ya, Times New Roman. Kemudian ukurannya 12, ditebalkan automatic seperti ini ya. Saya kira oke. Nah, selesai sampai di sini ya. Nah, sekarang yang ini apa? Ini normal ya, style normal. Style normalnya ini kita buat dalam bentuk paragraf ya, yang hanging ya, first indent ya, first indent. Jadi kalau di format manual tuh yang seperti ini ya. Nah, kita nggak format manual, biarkan aja kita format stylenya ya. Kita format stylenya. Cara format stylenya ya. Pertama, Times New Roman, ukurannya 12, kemudian 1,5 spasi ya, 1,5 spasi, lalu kita atur lagi, apalagi before after ya. Indentationnya kita buat first line, nah seperti ini ya, previewnya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, klik OK, jadilah style normal seperti ini. Ya, jadilah style normal seperti ini. Ini ya oke lah, nggak apa-apa ya. Style normalnya seperti ini. Nah, ini heading 2-nya itu mengikuti style normal. Dia akibatnya heading 2-nya kena indentasi juga. Ya, kita modifikasi aja heading 2-nya. Kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan supaya dia nggak hanging ya. Kenapa kok ngikuti? Karena ini ya, karena style following paragrafnya normal. Style based on-nya normal ya. Kita format untuk paragrafnya ya. Paragrafnya di font ya. Kita format untuk paragrafnya, indentationnya kita none-kan ya. Kemudian supaya ada jarak antara ini ya, latar belakang antara subjudul dengan following paragrafnya, kita format juga untuk after ya, 1,5 line supaya ada jarak antara ini ya, before dan after ya, before after ya. Oke, klik OK. Nah, seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu enter ya untuk antara ini dan normalnya ya. Kita cek semuanya. 1.2 identifikasi masalah, oke. 1.3 tujuan, oke. 1.4 oke ya. Nah, kembali ke ini ya, kembali ke normal. Ini harusnya justify ya, harusnya justify. Supaya justify, kita bisa modifikasi di sini ya, di stylenya, atau kita langsung bisa klik di sini ya, justify. Kemudian kita update ya, kita update
kita update, kita blok, lalu kita update stylenya. Mana? Kita update di sini ya, update normal to match selection. Jadi ketika kita blok satu paragraf seperti ini, lalu kita pilih update normal to match selection, nanti style pada normal itu akan mengikuti pada apa yang kita select ini. Klik aja update. Jadi otomatis semua style normalnya akan mengikuti style yang barusan kita update, ya. Nah, begini, ya. Beres semua ya, oke ya. Jadi bab 1, ini masih kena indent ya, masih kena indentasi, padahal seharusnya nggak perlu indent. Saya akan modify untuk paragrafnya ya, paragrafnya supaya dia nggak ikut hanging ya. Oke, nah oke ya, seperti ini. Nah, jadi berikutnya untuk berikutnya kalau kita mau ngetik ya, kita pakai style normal ya. Misalnya di bab 2, mana bab 2? Di bab 2 ya, di sini ya. Di bab 2 kita mau ngetik ya, tinjauan pustaka 2.1 misalnya ini membahas tentang convolution neural network gitu ya. Convolution neural network ya. Ini ikut stylenya apa? Ini ikut stylenya heading 2 ya. Berikutnya normal, sudah nggak perlu diutak-atik lagi ya. Convolution neural network ya, misalnya adalah apa menurut siapa gitu ya, menurut ABC 2010 misalnya. Nah, ini kalian sudah nggak perlu ngutak-ngatik untuk paragrafnya, nggak perlu ngutak-ngatik untuk yang lain. Nah, ini nanti pun bisa kita menggunakan daftar pustaka ya. Jadi nggak perlu ketik manual seperti ini. Begitu. Ya. Oke, untuk yang style selesai sampai di sini. Berikutnya kita akan membuat covernya ya, covernya. Jadi kalau cover kita biasanya bikin cover di awal ya, pakai insert, break dan seterusnya. Nah, kita nggak perlu, kita nanti akan menggunakan di bagian berikutnya, kita akan menggunakan yang seperti itu ya. Oke, saya stop videonya sampai di sini.